Kalau mau mulai silakan aja Zaza ya. Sudah ana rekam ini. Mengapa gelap nih ya, mah? Kok pencahayaannya orang tuh bagus nih ya. Yang gelap tuh kau. Ini PPT-nya sudah nampak, Nak? Sudah bisa mulai? Sudah. Oke. Nanti suaranya kalau Ustazah suruh diamurkan dulu ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Ananda Ustazah semuanya. Siang Ustazah. Nah, bagaimana sih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Zah. Masya Allah. Wahyu gimana kabarnya Wahyu? Alhamdulillah baik, Zah. Alhamdulillah. Masya Allah, semoga Ananda Ustazah selalu diberikan kesehatan ya. Dan Masya Allahnya lagi, Allah diberi ketemukan kita dalam pembelajaran daring kita hari ini. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Zah. Sudah siap? Zah. Oke. Kalau sudah siap, kita berdoa sebelum belajar dulu ya. Bisa? Kita berdoa dulu ya. Ayo, berdoa. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepahaman yang baik. Amin. Masya Allah. Semoga dengan doa tadi pembelajaran dari hari ini dapat berjalan lancar ya. Amin Allahumma. Amin. Oke, Ustazah mau cek semangat dulu nih. Semangat belajar hari ini. Sudah siap ya? Sudah cek semangat dulu ya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat gimana? Yang semangat. Nah, betul. Kita sama-sama ya. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Masya Allah. Nanda Ustazah semuanya semangat ya. Nah, Ustazah mau tanya nih. Ada yang masih ingat nggak apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup kemarin? Karena kan 3-3, kelas 4, kita sudah belajar kan ciri-ciri makhluk hidup? Sudah, Zah. Ayo, siapa yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak. Oke, Konita. Coba sebutkan dulu, Nak. Yang Bergerak, pertama. bernapas, makan. Iya, manusia memerlukan makanan terus. Tadi yang mana ketahui? Iya, ada tumbuh dan berkembang. Ada juga yang namanya peka terhadap rangsangan. Terus manusia bernapas enggak? Bernapas. Bernapas. Hebat-hebat semua ya, Nanda Ustazah. Asif. Oke, pintar semuanya. Asif. Nah, tadi di ciri-ciri makhluk hidup ada yang namanya bernapas. Coba Alia Siva, kenapa sih manusia itu perlu bernapas? Biar bisa hidup. Iya, biar bisa hidup. Karena bernapas merupakan kebutuhan manusia untuk bisa mempertahankan hidupnya. Terus, kalau kita sudah tahu manusia itu perlu bernapas, terus gimana sih proses pernapasannya? Gimana? Dari hidung. Manusia bernapas menggunakan hidung dengan paru.
paru-paru. Dengan paru-paru. Oh, hebat Konita. Konita sudah tahu. Nah, proses pernapasan manusia itu ada beberapa hal. Yang salah satunya adalah dengan bantuan organ atau alat pernapasan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pernapasan manusia. Coba dipersiapkan dulu buku penanya. Buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 tentang organ pernapasan manusia. Sudah? Oke. Wahyu, ada bukunya, Wahyu? Ada? Ada. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar organ pernapasan manusia ya. Nah, sebelum kita memasuki ke materi organ pernapasan manusia, kita tahu dulu nih tujuan kita berikut. Oke. PPT-nya nampak ya? Gaza kelihatan? Kelihatan. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan organ pernapasan pada manusia. Ya, terus yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses pernapasan manusia. Nah, tujuan keempat itu siswa dapat menyebutkan kata tanya dan menjelaskan arah jawabannya. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mengklasifikasikan kalimat yang ada pada teks. Nah, Ananda Ustazah, hari ini materi pembelajaran kita ada 5 nih. Yang pertama, kita akan belajar tentang organ pernapasan manusia dan fungsinya. Ada di buku ya? Sudah ketemu? Sudah? Tidak mati videonya. Sudah, Zah. Sudah ya. Nah, tuh selain organ dan fungsinya, kita juga belajar tentang proses pernapasan manusia. Terus nanti ada juga videonya. Nah, untuk video ini akan membantu kita dalam memahami proses pernapasan manusia. Terus pada materi keempat ada mengolah informasi dari teks, dan yang terakhir ada kata tanya. Nah, Ananda Ustazah, tadi kita sudah belajar tentang organ pernapasan manusia, di mana manusia itu perlu bernapas untuk melangsungkan hidupnya. Nah, manusia bernapas itu dengan adanya bantuan dari organ atau alat pernapasan manusia. Tadi Konita sudah menyebutkan ada yang namanya rongga hidung. Benar atau enggak ya, rongga hidung itu alat pernapasan? Coba kita lihat dulu. Nah, di sini Ustazah ada gambarnya. Gambar apa ini, Nak? Gambar gambar organ pernapasan manusia. Ingat ya. Nah, yang pertama, ada yang tahu nggak organ pernapasan pertama itu apa? Hidung. Hidung. Coba kita lihat ya. Benar atau salah hidung? Iya, ternyata benar. Rongga hidung ini juga ada fungsinya pada pernapasan manusia. Yang pertama, fungsinya sebagai penyaringan debu atau kotoran. Jadi udara yang masuk dari luar itu ke dalam tubuh kita tidak langsung masuk saja, tapi ada penyaringannya. Supaya udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah udara yang bersih dan baik untuk kesehatan kita. Terus yang kedua, ada juga yang namanya fungsi penyesuaian suhu dan kelembapan udara. Jadi ingat ya, rongga hidung ada 2 fungsinya. Yang pertama tadi apa, Nak? Penyaringan debu atau kotoran. Ya, penyaringan debu atau kotoran. Terus yang kedua ada Penyesuaian suhu
udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam proses pernapasan. gas di dalam tubuh. Iya. Terus yang kedua, selain rongga hidung, kemana lagi dia, Nak? Udaranya? Apa di stop di rongga hidung saja? Trakea atau tenggorokan. Iya, trakea atau tenggorokan. Jadi udara tuh masuk mulai dari hidung, terus melewati ke tenggorokan sini. Tahu sini tenggorokan ya? Iya, tenggorokan. Coba kita lihat dulu. Tenggorokan itu yang mana gambarnya ya? Iya, ini yang panjang. Ini seperti selang atau salur ini. Itu disebut sebagai trakea atau tenggorokan. Atau ada anak ustazah yang nggak tahu tenggorokan? Tahu semua ya, Ananda Ustazah hebat-hebat semua ya. Nah, trakea atau tenggorokan itu ada dua fungsinya. Yang pertama, sebagai penghubung antara hidung dengan paru-paru. Atau sebagai jembatan. Jembatan untuk dari udara masuk dari hidung ke paru-paru. Jadi tenggorokan di sini itu sebagai penghubung atau jembatannya. Nah, terus fungsi yang kedua ada penyaringan kembali dan menghantarkan udara ke paru-paru. Jadi ingat ya, setelah rongga hidung ada yang namanya trakea atau tenggorokan. Nah, gambar trakea ini ada yang seperti selangan nih. Nih jembatan ini di daerah sini. Coba di mana tenggorokan, Nak? Iya, tenggorokan itu daerah sini ya. Nah, di sini disebut trakea atau tenggorokan. Terus setelah udara masuk ke tenggorokan atau trakea, terus udara kemana lagi? Ke paru-paru. Ke paru? Paru. Wah, Zafar hebat ya, sudah tahu. Nah, paru-paru. Nah, di paru-paru ini adalah tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Atau oksigen itu dikenal dengan nama Iya. Oksigen itu dikenal dengan nama O2. Kalau karbon dioksida itu dikenal dengan nama CO2. Terus, nah di dalam paru-paru ini ada 3 bagian. Nah, di 3 bagian itu yang pertama ada apa? Bronkus, bronkiolus, alveolus. Iya, ada bronkus, ada bronkiolus, dan ada alveolus. Terus bronkus itu yang mana ya? Coba kita lihat di gambar sini. Bronkus itu yang mana? Nah, bronkus ini adalah 2 percabangan dari trakea menuju paru-paru. Coba kita sama-sama perhatikan gambar ini ya. Bronkus itu adalah yang ini, yang 2 percabangan yang adanya warna putih-putih. Ada, lihat? Iya. Iya, 2 percabangan ini disebut sebagai bronkus. Ingat ya, bronkus itu 2 percabangan yang warna putih. Kalau trakea atau tenggorokan tadi sebagai jembatan atau penghubung. Kalau paru-paru tadi ada tempat kita bernapas. Rongga hidung tadi yang ini adalah tempat penyaringan debu atau kotoran. Terus yang kedua setelah bronkus dia akan menuju ke bronkiolus. Nah, di sini bronkiolusnya. Kalau bronkus tadi adalah 2 percabangan dari menuju paru-paru, sedangkan bronkiolus ini adalah cabang-cabangan yang banyak warna-warni ini, Nak. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, itu adalah yang disebut sebagai bronkiolus. Ingat ya, yang warna-warninya banyak cabangnya itu disebut bronkiolus. Kalau 2 percabangan disebut apa, Nak? Bronkus. Terus, yang terakhir setelah bronkiolus ada? Alveolus. Alveolus itu apa ya fungsinya? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya, tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Kenapa fungsi alveolus dengan paru-paru sama? Kenapa ya? Kenapa? Karena di dalam paru-paru. Iya, hebat. Karena alveolus itu adalah bagian dari paru-paru.
Paru. Tepuk tangan untuk anak dan ustazah yang hebat-hebat semua. Jadi ingat ya, organ pernapasan ada berapa tadi, Nak? Ada 6. Ada 6. Yang pertama, yang kedua, Trachea atau trachea atau tenggorokan. paru, Yang ketiga, paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus, ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Jadi 5 organ pernapasan ini kita harus tahu ya, jangan sampai kita nggak tahu. Nanti ada orang yang nanya, coba Konita, apa aja sih organ pernapasan? Nanti Konita nggak bisa jawab, kan kasihan kalau nggak bisa jawab. Jadi harus ingat ya, organ pernapasan itu ada 5. Terus setelah kita belajar tentang organ pernapasan manusia dan alat-alat yang membantu kita bernapas, kita harus tahu juga nih, bagaimana sih proses kita bernapas selama ini. Sedangkan kita tahunya ya udah menghirup, keluar, menghirup, keluar, gitu kan? Nah, jadi kita harus tahu juga nih prosesnya pernapasan manusia itu. Nah, yang pertama, udara masuk ke tubuh. Coba kita lihat dulu sini. Nah, proses pernapasan manusia itu dimulai dari udara masuk ke tubuh. Coba kita praktekkan sama-sama. Pertama, dihirup melalui rongga hidung masuk ke tubuh, rongga hidung, menuju trachea, atau tenggorokan, terus paru-paru, bronkiolus dulu. Bronkiolus 2 percabangan, baru udara tersebut disebarkan di dalam paru-paru kita. Nah, udara masuk ke tubuh ini disebut sebagai kata inspirasi. Jadi ingat ya, udara masuk ke tubuh, nah, inspirasi. ya, udara masuk itu disebut sebagai inspirasi. Terus, kalau udara masuk ke tubuh tadi ada tahapannya, tidak hanya masuk, tapi keluar juga ada tahapannya. Coba ada yang bisa jelaskan, gimana sih udara itu tersebut keluar dari tubuh kita? Zafar, bisa Zafar? Karena terjadi Bisa. Dimulai dari mana? Pertama kita hirup melalui rongga hidung, terus tenggorokan atau trachea menuju ke bronkus, baru disebarkan ke paru-paru. Apakah udara tersebut tetap stay atau tetap di paru-paru kita? Tetap gini? Perlu dikeluarkan nggak? Perlu. Nah, proses pengeluaran udara tersebut bagaimana? Coba, Zafar, bisa nggak? Bisa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan proses keluarnya udara dari tubuh? Udara keluar dari rongga hidung. Kok dari rongga hidung? Kalau rongga hidung itu udara masuk ke tubuh. Nih, kalau sudah praktekkan nih. Pertama, udara yang ada di sini masuk ke hidung, rongga hidung ustazah. Trachea, Menuju trachea, ke rongga bronkus, hidung. terus baru disebarkan ke paru-paru. Terus dari paru-paru kemana lagi, Diana? Apakah dia tetap kayak gini? Enggak dikeluarkan? Enggak ya, perlu dikeluarkan. Nah, kalau untuk proses keluarnya udara tersebut dari tubuh kita, itu kebalikannya, Nak. Kebalikannya, dari paru-paru Ke bronkiolus. ya, dari paru-paru, terus di sini dibalikan ke bronkus atau 2 percabangan, terus dibalikan lagi ke trachea atau tenggorokan, rongga hidung, baru dikeluarkan lagi, atau udara keluar dari tubuh disebut sebagai ekspirasi atau kebalikannya. Kalau udara masuk tadi disebut apa? Inspirasi. Kalau udara keluar dari tubuh disebut apa? Ekspirasi. Ekspirasi. Nah, di sini Ustazah ada gambarnya nih. Coba kita praktikkan sama-sama ya. Nih, gambar yang pertama. Aduh, hilang. Nah,
Ini ada gambarnya nih. Gambar yang pertama, ini gambar apa, Nak? Gambar bronkus. Bronkus. Ini Bronkioli. adalah proses udara masuk ke tubuh. Kalau di sebelah kanannya itu adalah proses keluarnya udara dari tubuh. Keluar dari tubuh. Nih, kalau di gambarnya nih ada tanda panah nih. Ada kan? Tanda panahnya masuk, kalau yang satunya tanda panahnya keluar. Iya, ini ada udaranya tanda panah, mulai dari rongga hidung, terus ada trakea, terus ada ke bronkus 2 percabangan tadi, terus dia disebarkan ke paru-paru. Nah, kalau udara keluar tadi ada kebalikan dari inspirasi. Dimulai dari paru-paru, terus dikembalikan ke bronkus, menuju trakea, terus melalui rongga hidung, barulah udara tersebut keluar dari tubuh kita. Gitu ya. Coba kita praktekkan dulu. Pertama, udara masuk dari rongga hidung. Terus di dalam rongga hidung tadi mengalami apa, Nak? Mengalami penyaringan debu. Iya, penyaringan debu atau kotoran. Terus setelah udara tersebut disaring, akan menuju ke mana dia? Trakea atau tenggorokan. Iya, trakea atau tenggorokan. Trakea disebut sebagai apa tadi? Penghubung Antar bagian hidung dan paru-paru. Iya, penghubung antara rongga hidung dengan paru-paru. Terus dari trakea terus diantarkan ke bronkus atau 2 percabangan tadi kan? Ya, menuju paru-paru kanan. Ya, menuju paru-paru. Baru udara tersebut bisa beroperasi dalam tubuh kita. Jadi ingat ya, udara masuk disebut inspirasi, kalau udara keluar disebut ekspirasi. Kalau keluar ekspirasi. Iya, pintar sudah. Terus biar kita lebih paham nih, Ustazah ada videonya nih. Mau nonton nggak? Mau. Mau ya. Biar kita lebih paham apa itu organ pernapasan dan ada fase pernapasannya. Kita tonton sama-sama ya. Nih, Ustazah ada videonya nih. Coba cek, Ustazah cek dulu ya. Kalau nggak ada suaranya nanti bilang sama Ustazah ya. Oke. Oke. Ada suaranya? Enggak. Belum ada suaranya? Belum. Belum ada suaranya. Coba. Masih juga belum ada, Nak? Belum ada. Belum ada. Coba kita lihat dulu sih. Sudah ada? Sudah ada? Ada ya? Ada. Bentar, saudara kembalikan dulu videonya. Kita sama-sama ya. Halo, kali ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Kita akan belajar 2 materi, yaitu organ pernafasan pada manusia dan cara kerja organ pernafasan pada manusia. Klik satu persatu materinya ya. Organ pernafasan pada manusia. Manusia memiliki beberapa organ pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Klik tombol pada bagian kanan untuk melihat bagian organ pernafasan pada manusia. Lubang hidung.
Udara mengalir ke faring. Udara mengalir ke laring dan trakea. Udara mengalir ke bronkus dan bronkiolus. Udara mengalir ke paru-paru. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Karbon dioksida mengalir ke faring. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Gimana? Sudah nonton videonya? Sudah. Ya? Lebih membuat kita paham ya dari videonya? Iya. Iya. Gimana di video tadi kita diberikan keterangan, gambar itu trakea itu yang mana, bronkus itu yang mana, alveolus itu yang mana. Jadi kita lebih paham ya. Nah, selain itu, setelah kita belajar mengenai organ pernapasan, ada juga fungsinya tadi, terus ada juga proses pernapasannya. Nah, dari itu kita bisa membuat dalam sebuah teks. Coba di sini perhatikan dulu ya, Ustazah ada teksnya nih. Nah, ada teks pernapasan manusia. Kita baca sama-sama ya, bisa? Bisa, ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Organ pernapasan manusia meliputi rongga hidung, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat berada di dalam rongga hidung. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat udara berada di alveolus, letak alveolus berada di dalam paru-paru. Nah, Nanda Ustazah, dari teks ini bisa kita buat dalam bentuk kalimat tanya. Nah, sebelum kita membuat teks ini dalam bentuk kalimat tanya, kita harus tahu terlebih dahulu nih, kalimat tanya itu ada apa aja. Yang pertama, kata tanya. Ada yang sudah tahu dikenal sebagai kata adik timba. Adik timba. Kapan? Siapa? Iya, dikenal sebagai adik timba. Wah, Konita hebat, sudah tahu adik timba kata tanyanya. Yang pertama, untuk kata tanya, apa atau nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Terus di mana menunjukkan tempat atau latar. Terus untuk kanya, kapan untuk menunjukkan kejadian suatu peristiwa. Ada si untuk siapa? Tokoh utama dan tokoh pendamping. Ya, tokoh utama dan pendamping. Terus M, mengapa untuk menunjukkan alasan suatu masalah dalam tes. Terus yang terakhir B-nya untuk bagaimana untuk menunjukkan cara pembuatan, proses, urutan, pendapat atau sikap. Nah, tadi kita sudah membaca teks pernapasan manusia sama-sama, terus kita sudah juga belajar kata tanya atau dikenal sebagai kata adik timba. Terus dari itu kita bisa membuat sebuah kalimat tanya. Nih, kapan, siapa, tadi, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini Ustazah tuliskan atau Ustazah kasih teksnya. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna coklat, ada yang warna ungu.
Ustazah mau kasih clue ke kalian. Siapa yang bisa membuat kalimat tanya atau yang bisa menyebutkan kata tanya? Angkat tangan ya, biar Ustazah tahu nanti siapa yang bisa. Yang pertama, ada kata tanya apa untuk jawaban kata kalimat pada warna merah? Ada yang bisa membuat pertanyaannya? Ada? Konita? Bagaimana cara manusia untuk bernafas? Kan clue-nya ada kata tanya apa? Oh, Bagaimana? Nah, apa saja yang dilewati pada organ pernapasan manusia? apa saja? Apa saja? Oh, yang dilewati? apa saja nama-nama organ yang terdapat pada pernapasan manusia? Iya, bisa juga. Tapi coba kita klik di sini. Kata tanya. Wah, ternyata pertanyaannya sama, tapi nggak jauh beda sama Konita. Kalau Konita tadi organ, tapi tetap tujuannya sama. Hebat Konita sudah bisa membuat pertanyaannya. Kalau di sini pertanyaannya itu apa saja organ pernapasan manusia? Maka jawabannya adalah rongga hidung, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. iya. Yang ini nah sudah kasih warna merah. Ya. Terus yang kedua, Ustazah kasih clue lagi nih. Nah, ada kata tanya, mengapa manusia bernapas? Maka untuk kata tanyanya, kata tanya apa, Nak? Mengapa? Iya, hebat. Ada kata tanya mengapa. Coba kita klik. Itulah tahu salah ya. Wah, benar ternyata kata tanya mengapa. Maka jawabannya adalah Mengapa? mengapa manusia bernapas? Karena Untuk manusia memasukkan bernapas udara ke dalam tubuh. ya, untuk memasukkan udara ke dalam tubuh kita. Terus sudah kasih clue lagi. Nah, untuk kata tanya kapan? Ada yang bisa lagi selain Konita yang bisa membuat pertanyaannya? Wahyu, bisa Wahyu? Udara bernapas yang masuk ke dalam tubuh disaring. Bisa? Sudah kasih clue tuh. Ada kata tanya kapan? Rongga hidung. Zafar bisa Zafar? Kapan udara disaring di dalam tubuh? Kapan udara? Udara disaring di dalam rongga hidung. Iya. Kapan udara disaring di rongga Hidung. hidung? Oke, bagus. Zafar sudah mengajukan pertanyaannya. Tapi saya kasih tahu dulu ya. Pertanyaannya adalah jreng. Kapan udara yang masuk ke dalam tubuh disaring? Jawabannya udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring saat Berada di dalam rongga hidung. ya di rongga hidung. Terus yang selanjutnya ada kata tanya bagaimana. Terus pertanyaannya Bagaimana cara pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat berada di alveolus? Bagaimana pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat udara berada di alveolus? Ya, hebat. Zafar sudah bisa membuat pertanyaan. Coba kita cek lagi. Wah, ternyata pertanyaannya adalah bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Maka jawabannya adalah yang disebutkan oleh Zafar tadi. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida saat udara berada di alveolus. Karena fungsi alveolus adalah tempat Pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau CO2. Oksigen disebut O2 dan karbon dioksida disebut sebagai CO2. CO2. Pintar semuanya.
Masih semangat belajarnya? Masih. Masih? Ya. Coba Ustazah cek semangat lagi ya. Kita tepuk semangat lagi biar kita tambah semangat belajar hari ini. Siap semuanya? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semuanya ya. Terus kita lanjut nih ke materi kita. Ada clue-nya, di mana letak alveolus? Maka kata pertanyaannya adalah Di dalam paru-paru. Di mana? kata tanya. Kata Di tanyanya mana? iya, di mana? Maka jawabannya adalah Di dalam Letak paru-paru. alveolus Iya. berada di dalam paru-paru. paru-paru. Letak alveolus berada di dalam paru-paru. Oke, tunggu dulu. Iya, ada kata tanya di mana. Nah, ternyata organ pernapasan ini adalah salah satu bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan hidung yang lengkap. Ada lubang hidung 2. Siapa yang punya lubang hidung 1? Tidak ada. Nggak ada ya. Berarti ada 2. Jadi Allah itu sudah menciptakan rongga hidung manusia itu adalah bentuk sempurna, yaitu ada 2 lubang hidung. Coba bayangkan kalau ada saudara kita di luar yang mempunyai lubang hidungnya 1, berarti ada ketidaksempurnaan. Jadi kita tidak boleh menggigitnya, tidak boleh mencacinya, apalagi menyakiti hatinya. Jadi Allah itu sudah menciptakan organ pernapasan kita itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka tugas kita adalah menjaganya. Kita diberikan udara yang luas, terus kita bisa menghirupnya dengan gratis. Ada yang udaranya bayar, Nak? Ada? Ada. Udara itu ada yang bayar, Nak. Udara apa yang bayar? Di rumah sakit. Iya, oksigen yang ada di rumah sakit. Nah, jadi bersyukurlah kita manusia yang masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan oksigen yang gratis sama Allah. Jadi bisa seleluasa mungkin kita untuk menghirupnya. Jadi kita harus mensyukurinya. Nah, itu dijelaskan juga dalam Al-Quran. Coba kita cari dulu. Al-Quran apa ya yang menjelaskan tentang Allah menciptakannya? Al-Mursalat. Dijelaskan dalam Quran surat ayat 20 sampai ayat 22. 20 sampai 22. Gimana artinya? Al-Mursalah atau Al-Mursalat? Al-Mursalat. Typo nih. Iya. Quran surah Al-Mursalat ayat 20 sampai 22. Gimana artinya? Bukankah kami menciptakanmu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Jadi ingat ya, kita harus bersyukur diberikan organ pernapasan yang lengkap dengan sebegitu sempurnanya. Terus Allah kasihkan udara yang gratis, kita bisa menggunakannya dengan leluasa. Jadi kita harus bersyukur, harus menjaganya ya. Nah, ternyata tidak terasa ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sudah selesai. Coba di sini ada yang mau ditanyakan nggak sama Ustazah dari materi yang kita pelajari hari ini? Kayaknya nggak ada, soalnya Ustazah jelaskannya bagus, jadi udah paham semua. Masya Allah, luar biasa. Jadi semangat ya kita belajar hari ini. Semangat. Semangat. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan sama Ustazah? Insya Allah. Ada, Zah. Nggak ada? Nggak. Kalau gitu, Ustazah ada kuis nih. Mau kuis? Mau. Mau.
Uzaza share linknya ya. Ntar Uzaza cari dulu linknya. Oke, Zah. Nanti periksa di kolom chat ya. Ya. Mana share linknya? N. Wah, kayaknya kita kurang mendukung deh hari ini. Kuisnya lama loadingnya. Sudah makan siang semua, Nak? Sudah. Sudah Belum, pantas. Ustazah. Kan semangat semua hari ini. Belum? Belum. Belum, tapi semangatnya luar biasa belajar hari ini ya. Mana? Kenapa lama? Teacher tab N. Oh. P. Coba diperiksa dulu kolom chatnya. Ada nggak link yang sudah kasih? Ada. Ada? Nah, coba klik dulu linknya. Zah pencet, Zah. Iya, dipencet, Nak. Nanti ada kodenya ya. Kodenya di sini. Ada kan di layar? Ada. Di mana, Zah? Di kolom chat, Nak. Diperhatikan dulu linknya, baru masukkan kodenya. 781. Quizzes ya, Zah? Iya, Quizzes namanya. Ada yang sudah pernah gunakan? Konita sudah pernah? Tadi pas belajar bahasa Arab. Oh, belajar bahasa Arab tadi tak juga. 781. 816. 9. Ada Zah yang mana Sudah lagi? gabung semua? Belum. Yang mana lagi loading? Oke. Ustazah. 781. Kode gamenya apa ya, Zah? Ini ada di layar, Nak. Ada 78, Bisa. 16, 5, 59. 9. Join. Ya, join. 78 itu ya, Zah? Iya. 1659. 7816. Ustazah harus login. Harus login. Di skip aja. Iya, di skip aja, Nak. Gabung. Bisa semua? Belum. Belum? Zafar belum? Kok harus masukkan kode game yang valid, Zah? Ini sudah valid. Nah, bentar ya. Kita... Kode game. Bentar ya, Zah. 1659. Gabung. Bisa? Bentar, Zah.
Nama umumnya apa tuh? Harus mendaftar. Iya, Zah, harus mendaftar, Zah. Fatina. Tanya dulu. Bentar. Titik Fahira. Apa me? Pokoknya apa me itu mau? Di sana Apa Tadi. nama umumnya boleh tak? bisa. Oh, Tidak tahu apa me. Tidak ada kan? Coba bisa di miss call tak? Apa yang Wait. Ustazah yang mana, Zah? At a school. Ustazah? Ustazah. Yang at a school, Zah. Halo, sudah bisa? Sudah nampak video selesainya? At a school, Zah. Coba yang tadi kan gangguan karena nggak bisa dibuka kan, Nak? Zah. Nah, coba diperiksa lagi kolom chatnya ada link yang baru tuh. Coba dipencet sama-sama dulu. Bentar, Zah. Pantesan dari tadi aneh bingung. Bentar. Kodenya dulu. Enggak yang ngajar. Ada? Yang mana, Zah? Ada di kolom chat, Nak. Yang kedua ya. Iya, yang kedua. Ya, pencet yang mana? How are you thinking? 33 1017. Ada? Udah mulai kuisnya? Belum. Belum, Zah. Fatina sudah duluan. Ustazah yang mana, Zah? Ada di link nomor 2, Nak. Mulai, Zah. Iya. Di Fatina
Full. Kenapa? Ya. Ada? Konita sudah gabung. Tuh. Ana udah mulai. Yo, Zafar sudah di sana? Ya, Zafar sudah bergabung. Ustazah belum bisa. Zafar sudah bisa. Siapa yang belum bisa? Sudah gabung link ya, Nak? Zafar bisa, Zafar? Sana udah selesai. Oke, tunggu dulu. Zafar sama Al-Yasifah belum nih. Ayo Zafar sama Al-Yasifah. Masih ada itu soal. Wah, Al-Yasifah sudah naik posisi nih. Yang pertama tetap Fatina. Sudah semua? Masih ada soalnya ya, Zah. Al-Yasifah satu soal lagi. Sudah semua, Masya Allah. Hebat semua anak Ustazah. Peringkat pertama itu diduduki oleh Fatina. Ada Wahyu tadi, terus ada Zafar, ada Konita, sama Al-Yasifah. Gimana main gamenya? Seru nggak? Seru banget. Sudah puas main gamenya? Dah. Sudah ya. Nah, waktu kita sudah habis. Jadi, Ustazah ada pertanyaan tentang pelajaran kita hari ini? Tidak, Zah. Tidak ya. Oke, kalau sudah selesai, kita doa penutup majelis dulu ya. Sama-sama doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa
bihamdika asyhadu Ustazah jawab salam nih. Nanti kalian jawabnya dengan semangat ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Makasih, Zah. Sama-sama. Oke, boleh di-lift ya. Oke.